warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ananda semua yang sangat berpartisipasi aktif. Kita melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Kalian tadi sangat bersemangat sekali ingin mengikuti konselingnya. Lalu sebelum memulai ada baiknya kita membaca doa dulu. Ada yang mau memimpin doanya? Farel? Silahkan pimpin doanya. Doa apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Farel. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok ini ada baiknya kita perkenalan dulu kan? Tak kenal maka tak sayang. Kalian semua dah kenal belum siapa nama Ibu? Belum. Lupa. Baik, kita kenalan dulu ya. Nama Ibu Vina Anggreni. Biasanya dipanggil Ibu Vina. Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada. Udah ingat kan nama Ibu Vina. Ibu sebagai guru BK. Lalu untuk selanjutnya mungkin perkenalan. Mau dari sebelah kanan dulu atau sebelah kiri Bu? Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Kiri sini. Kanan aja, Bu. Kanan lebih baik. Kanan Bu, kanan. Kiri aja. Awali hari dengan kanan. Ladies lebih baik, Bu. Udahlah, nggak apa-apa. Nama saya Ahmad Firko Zakwan, bisa dipanggil Zakwan, Bu. Oke, kita Hai Zakwan gitu ya. Hai Zakwan. Hai. Kenalkan, nama saya Firman Ardiansyah, dipanggil Firman. Hai Firman. Saya Fali Ahmad Amin, sering dipanggil Fali. Hai Fali. Saya M. Farel, biasa dipanggil Farel. Hai Farel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ilham, biasanya dipanggil Fauzan. Hai Fauzan. Oke. Berarti anak-anak semua udah saling mengenal kan? Sudah. Yang cewek belum? Perkenalkan nama saya Syafara, bisa dipanggil. Oke, Syafara. Hai Syafara. Biasa siapa Saya Aura Rafa Aulia, biasanya dipanggil Lia. Hai Lia. Lia. Hai. Saya Nisa Fitri, biasa dipanggil Nisa. Hai Nisa. Oke. Kalau udah saling mengenal Ibu tes ya. Kalian tandanya udah mengenal. Ini namanya siapa? Zakwan. Yang pakai pita siapa namanya? Kita mana, Bu? Nisa. Nisa. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian sudah pernah belum mengikuti konseling kelompok? Belum sama sekali? Belum. Yang pertama. Sama sekali belum? Pernah kayaknya. Lia udah pernah? SMP. Oke, Ibu tanya, apa itu konseling kelompok? Maksud pribadi ya, individu. Ngomongin masalah pribadi ke sesama. Oh ya, mungkin maksud Lia gini, membicarakan masalah pribadi bersama teman secara bersama-sama. Agak benar dikit, tapi tepuk tangan untuk Lia. Nah, ini Ibu jelaskan lagi kan dia nggak salah tapi nggak juga benar gitu, nggak 100% benar, tapi Ibu kembali jelaskan. Jadi konseling kelompok itu adalah membahas masalah secara bersama-sama. Jadi nanti di sini Ananda semua menjelaskan apa masalah Ananda satu persatu. Lalu nanti kita pilih satu masalah yang menarik untuk kita bahas sama-sama seperti itu. Nah, di sini ini ada tujuan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak tujuan konseling kelompok ini apa? Ya, memecahkan masalah. Kita sama-sama mencari solusi dari masalah teman kita yang kita pilih masalahnya tadi gitu. Kita sama-sama mengentaskan masalah tersebut. Bisa? Bisa. Nah, lalu di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya kerahasiaan. Yang mana di sini ini bersifat rahasia. Kalau konseling individu kan antara saya misalnya dan Lia, berarti berdua aja yang tahu. Kalau ini enggak, forum ini aja yang tahu gitu. Nah, jadi kalau udah di luar nanti jangan dibahas lagi apa yang dibahas sekarang di dalam ini. Itu melanggar kode etik konseling kelompok. Bisa? Bisa. Nah, lalu di sini secara sukarela, secara aktif membicarakan masalahnya. Jangan tunggu Ibu tanya, kamu gimana gini-gini. Nah, misalnya ada lagi nih. Misalnya nanti dia ngomong, dia bilang, saya suka bohong, tapi saya suka kok bohong gitu. Saya percaya diri dengan kebohongan saya misalnya. Lalu Syafara nggak setuju,
saya nggak setuju karena bohong itu perbuatan yang tercela gitu. Boleh ya ngomong kayak gitu tuh. Jadi kita di sini bebas saja gitu. Nah, dan di sini ibu mau memberitahu bahwa di sini ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Apa tugas pemimpin kelompok? Pemimpin kelompok mengatur jalannya diskusi. Jadi kalian bertanya bukan sama ibu saja, tapi sama teman-teman juga. Lalu anggota kelompok tugasnya ialah mengemukakan pendapat, bertukar pikiran. Kita sama-sama diskusi di sini, aktif membicarakan sesuatu masalah. Jangan tunggu di ibu minta baru kalian bicara. Dan seperti itu ya. Oke, bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kayaknya kurang semangat, kita ice breaking dulu ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang 2 kali, malam 3 kali. Kalau salah, ada hukumannya ya. Kalau tepuk angin seperti ini ya. Oke. Kita mulai. Ya. Pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, angin. Berdiri. Farel. Kita kasih hukuman apa nih untuk Farel? Biarkan SPP aku. Kita suruh dia nyanyi atau pilih baca surat pendek. Pendek. Ini Di astagfirullahaladzim. Surat pendek kok surat. Kamu pilih lah Farel, kalau nggak teman-teman kamu bingung kayaknya. Surat pendek. Oke. Mau surat apa? Mau surat apa? Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, tepuk tangan untuk Farel dulu. Oke. Karena sepertinya udah mulai semangat lagi, ibu mau nanya, udah siap atau belum melaksanakan konseling kelompok? Udah. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Udah paham? Paham. Udah paham apa itu konseling kelompok, tujuannya, ngapain kita di sini? Udah paham? Paham. Oke. Nah, jadi karena konseling kelompok ini membahas masalah pribadi, jadi mungkin kita bisa memulai dari masalah Nisa. Jangan saya dulu, Bu. Gak apa-apa. Jangan. Jangan harus percaya diri. Enggak pernah saya dulu, Bu. Gak apa-apa. Aku udah diperkenalkan. Ganti. Terlalu banyak soalnya saya. Satu aja. Gak satu boleh. Iya, dulu. Nisa aja dulu. Saya sering ikut-ikut teman, Bu. Oh, saya sering ikut teman. Kemana? Sifatnya dia sifatnya tuh kayak misalnya mereka tuh mau kesini saya ikut kayak Kelakuannya juga aku. Oke, ibu jelaskan lagi nih. Berarti Nisa nih orangnya ikut-ikut teman, misalnya temannya rajin ibadah, ikut dia. Gereja. Temannya ke gereja dia, ya kan? Temannya pacaran dia. Temannya buka jilbab Kayak dia, gitu lah. gitulah ya. Iya. Temannya bicara kasar, dia juga ikut-ikutan ngomong kasar. Dia ngajak. Seperti itu ya. Itu lah Oke, oke Nisa, terima kasih. Ini Lia. kayak ngomong duluan terus takut diomongin di belakang gitu. Ngomong di luar tapi takut disalahkan. Jadi mau diomongin di belakang. Rahasia. Overthinking berarti ya. Oke. Dipanggil. Masalahnya berarti overthinking. Syafara? jarang makan Bu. Iya, iya masalah. Sama. Kalian belum kemana? Nekos. Derita Bu. Lia tadi apa? Overthinking. Aku diomongin di belakang. Syafara? Jarang makan. Telat makan. Jarang Bu, kan telat aja Bu. Makan, iya jarang makan. Halo? Saya sifat saya sangat bertentangan dengan kakak saya. Bu. Lalu saya sering kelahi di rumah dengan dia. Tapi saya selalu mengalah. Dia dibela bapakku dia. Jadi apa yang harus saya lakukan? Iya, iya, iya. Oke. Intinya dia berarti sering berkelahi dengan kakaknya. Gitu. Lalu bagaimana solusinya? Dia bertanya kepada kita semua yang ada di forum ini ya. Farel?
Keuangan, Bu. Farel, kenapa keuangan? Jadi aku Nurul bayar uang. Ditagih Nisa Wangka. Akhir bulan, Bu, susah, Bu. Nekos Menipis, Bu. Kamu anak kos? Enggak enak, Bu. Bapak. Kamu tinggal sama orang tua? Enggak. Dulu ya, Ngekos, sekarang ngekos. enggak. Oke, ngekos di mana? Kos bilang aja lah, ngekos ribet kali coba kau. Belakang sekolah nih. Jadi kali dengan itu. Lanjut ini. Aduh, bingung, Bu. Sering yang lain kau nyakri kau Mana ada? Enggak ada. Nggak ada. Ceritakan aja. Nggak usah Seperti yang Ibu bingung. bilang tadi secara sukarela aja, ceritakan masalahnya. Apa ya? Firman dulu, Bu. Udah boleh gitu. Nggak boleh. Ya Firman. Saya putus cinta, Bu. Jangan. Cara menurut ibadah lagi, Bu. Hah? Cara mendalami ibadah lagi itu. Oh, Sholat. cara cara menjalani ibadah lagi ya. Ya. Meningkatkan ibadah lah ya. Iya. Terus Enggak Wan? Fali nggak, Bu? Jawab lah. Kok ada enggak? Saya lebih suka mendengarkan, Bu, daripada bercerita. Kamu apa masalahnya? Ya gitu. Saya lebih suka mendengarkan daripada bercerita. Berarti kamu pendiam dong. Iya. Saya ragu kamu pendiam. Bohong Kamu tuh. kelas 1000 kan? Lasa. Rasa. Lasa. Oke, lasa kan kamu dibilang lasa. Kamu udah? Jadi masalah saya apa ya? Apa? Kali? Bingung, Bu. Masalah saya enggak punya masalah, Bu. Benar. Curang kali hidup kok nggak ada masalah. Iya, setiap manusia pasti mempunyai Mau bikin apa lah? Ibu aku. Mungkin kepribadian saya itu berubah. Kuliah nggak ada. Pernah berubah, Bu. Berubah kayak mana? Gimana lagi Pak? Agak jauh. Misal, Tanya. misal dulu tuh Sekarang jahat. iya gitu. Baik, sekarang jahatnya dalam Jahat, bentuk ya, Bu? apa? Rokok, Cabut. Misal cabut. dulu tuh sering ngafal jus itu, sekarang nggak ada diulang-ulang lagi. Oh. Masuk setan mah. Ya, Bu, sama, Bu. Nah, Ibu ulang lagi ya. Masalah Nisa yaitu nanti kita pilih nih satu-satu. Kita pilih aja satu masalah yang mau kita sama-sama angkat, kita bahas bersama ya. Oke. Yang masalah pertama yaitu masalah Nisa, dia ikut-ikut teman. Dia susah memilah mana yang baik dan buruk gitu. Dia ngikut aja kayak air di sungai. Yang kedua dia overthinking. Yang ketiga Syafara karena sering telat makan. Fauzan sering kelahi dengan kakak. Farel masalah keuangannya. Falik yaitu kepribadiannya, yaitu dia dahulunya ngafal juz banyak nih, juz maksudnya Al-Quran, hafalan ayat gitu. Tetapi sekarang ini dia sama sekali tidak bisa lagi menghafalnya. Bahkan ditanya gurunya aja sekarang belum tentu dia bisa menjawabnya kan? Iya. Oke, Firman, bagaimana caranya Bu supaya bisa meningkatkan ibadah? Karena saya merasa ibadah saya sekarang makin loyo, makin kurang. Kalau jadwalnya sholat, saya belum tentu sholat gitu. Nah, Fahri, rasa Fali Zakwan, Zakwan. Enggak, Bu. Ya kan itu masalahnya. Oke, dari semua masalah ini kira-kira masalah mana nih yang mau kita angkat dan bahas secara bersama-sama? Jawab sebentar. Bisa. Nisa? Masalah majid. Kecapean berdiri. Oke, Nisa setuju? Ya. Yang lainnya gimana nih? Masalah Nisa apa tadi? Masalah Nisa itu ikut-ikutan teman. Boleh tuh. Boleh tuh? Boleh. Boleh. Oke. Apa alasan kalian memilih masalah Nisa? Ikut kawan. Mungkin banyak dialami sama. Karena Saya juga agak gitu. Kalian juga agak-agak gitu. Syafara bilang karena kami juga kadang mengalaminya ya kan? sekarang aja sih alami, Bu. Ini ngikut kawan. Tepuk tangan dong. Contoh dia dapat mata ya. Zakon saya ikut-ikut ibu tadi. Saya kira apa? Oke. Jadi kan masalah Nisa ikut-ikutan teman. Nah kira-kira dari pribadi Nisa tadi, kenapa dia bisa ikut-ikutan teman? Ada yang tahu nggak kenapa? Ragu sama diri sendiri. Iya ragu sama diri sendiri. Ada lagi?
Mungkin mau cerita pengalaman pribadinya juga boleh. Saya juga pernah Bu seperti Nisa. Saya juga nggak pernah, Bu. Takut nggak ditemenin. Serius nggak pernah. Takut nggak ditemenin. Menghargai, Lalu menghargai. Tapi sendirian. takut sendirian. Tidak ingin Beda. repot. Hah? Tidak ingin repot mungkin. Tidak ingin Tidak ingin repot. diomongin. Tidak ingin diomongin, tidak ingin digibahin. Pengennya tuh semua berkawan, ya kan? Tapi nggak tahu nih mana yang baik mana yang buruk gitu. Misalnya si Syafara misalnya udah jam sholat misalnya kan, Nggak sholat si ya. Nisa nih mau sholat, tapi Syafara nih di kantin aja duduk bingung. Balik jadi itu siapa? Iya kan? Akhirnya Nisa ikut-ikutan, contoh nih seperti itu. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan, kan kita tahu nih kita sering mengikut-ikut teman gitu. Kita tahu kita ikut-ikut teman karena kita nggak percaya diri. Benar tadi yang Anda semua bilang, kita merasa kalau kita nggak ikut-ikut teman, kita menjadi gimana ya? Yang paling berbeda. Menjadi yang paling berbeda sendiri, kayak aneh, kayak merasa terkucilkan, terbuli, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita, apalagi kita punya geng, apalagi Zakwan nih, ayolah bro, ngerokok kita, misalnya kan di belakang SMK misalnya kan? Iya. Nanti Ya, ditolak. Zakwan pasti ikut kan? Dia ngajak. Itu gua. Ikut ya, dia yang ngajak kan? Iya, Bu. Sama seperti itu gitu. Jadi kita harus punya diri kita sendiri. Nah, menurut kalian nih, misalnya ada teman, ibu kasih contoh satu nih, kalian harus jawab satu ya. Misalnya ada nih Zakwan misalnya, nama seseorangnya Zakwan misalnya. Gak usah Zakwan lah ya. Majid misalnya namanya. Nah, kok masjid nanti kiranya. Rizky. Nah, misalnya ada namanya Rizky. Rizky ini dia suka merokok di jam sekolah, kadang dia membolos jam orang sholat, dia merokok di belakang SMK misalnya. Tindakan kalian sebagai temannya bagaimana? Bisa? Siapa dulu itu tadi saya? Apa? Bisa dulu. Pede. Biarin aja. Oke, Nisa dibiarinnya aja. Iya. Hati-hati dulu kalau nggak mau panggil ibu. Oke. Panggil Ustaz itu. Ya parah? Dinasehatin, diingetin terus, tapi nggak usah dipaksa. Nasihatnya gimana? Pelan-pelan, tapi rutin. Kayak kalau setiap dia kayak gitu, nasihatin terus, diingetin terus, nggak boleh kayak gitu. Iya. Tapi jangan dipaksa. Ayo, nggak usah kayak gitu, nggak kayak gitu. Iya. Kalau saya sih langsung lapor guru BK. Oke. Saya nggak setia. Saya nggak setia. Oh, kan harusnya enggak kan perbaikannya enggak galak kan di sini baik-baik. Iya. Karena Ikut. Enggak. oh ya rokok. Bagi-bagi. Dia cepu nih. Ya. Dibilangin lah dulu, Bu. Kalau nggak mau, terserah dia lah. Oke. Kali Ikut Farel, Bu. Farel, Firman Dilarang tidak dipaksa gitu, Bu. dilarang tapi nggak dipaksa. Oke. Kan pada loh. Farel. Padahal namanya ikut-ikutan teman kan? Kan kita nggak boleh ikut-ikutan teman ini contohnya. Contohnya Jawaban pun dia nggak percaya diri, ragu gitu. Apa langsung jawabnya lah ikut Farel aja lah kan. Saya mikir itu teh, Bu, tapi dibilangnya. Nanti kok tanya dia dulu ya, Bu. Intinya dia ikut-ikut teman. sesuai tema kita ya. Iya. Tanpa kita beri contoh udah ada contohnya gitu. Nah, kira-kira gini, misalnya kita merasa diri kita udah positif nih, udah sholat 5 waktu, udah mengaji, udah menabung, rajin bersedekah, misalnya udah aktif di dalam kelas. Rupanya kita dapat temen yang bobrok. Tahu nggak temen yang bobrok seperti apa? Tahu kan? Temannya tuh gimana ya? Kalau bicara dia bicarut, ngomongnya kasar, lalu, ngelawan guru misalnya. Nah, kira-kira untuk diri kita sendiri, apa yang kita katakan pada diri kita sendiri? Ada yang tahu? Untuk diri kita sendiri, misalnya kita tahu itu buruk gitu, apa yang kita katakan dalam hati untuk diri kita sendiri? Misalnya kita tengok nih ada orang maling, kok bisa maling anak itu? Kok bisa maling? Pasti kayak gitu kan? Atau nggak dalam hati kita, apa nggak takut dia masuk neraka? Seperti itu kan? Pasti pola pikir kita langsung mengatakan, oh itu nggak baik, oh itu buruk, bukan malah membela sesuatu tersebut. Jangan pula bilang, nggak apa-apa lah dia kan miskin, ambil aja lah duit saya ikhlas. Nah, itu, oke?
Nah, kira-kira dari Nisa sendiri apa kendalanya selama ikut-ikut teman nih? Kurang percaya diri sih, Bu. Kurang percaya diri? Kenapa kurang Toksik. percaya diri? Gak tahu, Bu. Kurang aja percaya diri saya. Hah? Kurang aja percaya diri saya. Kenapa? Gak tahu. Karena ikut-ikut teman ya sih. Iya. Jadi nggak punya kepribadian yang tetap. Nggak gitu. Selama ikut-ikut teman yang menurut kamu yang paling buruk apa? Toksik. Gereja. Toksik. Ya, toxic juga, Bu. Contohnya? Sering tok. Iya, Cara saya Bu. toxic, Bu. Bisa ngomong kotor gitu. Karena ikut Paling toksik di kelas dia, Bu. Oh dia. Enggak, Bu. Astagfirullah, Fauzan. Kalian Kalau sering dengar? perempuannya iya sih bu. Iya. Iya. Oh, di antara perempuan. Aduh bisa. Aduh. Nggak apa-apa. Biar Ya, siapa? pasti nanti ada kedepannya untuk lebih baik lagi. Nah, tunggu dulu. Kalian tahu nih kan dia sering bicara kasar dari antara teman-teman yang lainnya. Nah, saran kalian untuk Nisa nih apa? Sering ngaji. Iya, ya, benar ini kemarin. Ada lagi? Bersabar. Hah? Iya. Bersabar, ya. Farel? Jangan macam lah. Namun dia nunggu perkataan Farel. Farel, dia mau bilang gitu. Farel. Yang mana? Rajin ibadah. Rajin ibadah. Enggak. Zakon apa? Enggak tahu. Saya kayak gitu juga. Bu. Nah, gitu. Saya ikut-ikut juga. Zakon ini kayaknya nggak punya kepri apa ya? Nggak Percaya diri, nggak percaya diri. Apa salahnya percaya diri aja bilang? Ya menurut saya Nisa tuh seperti ini dalam kelas. Enggak sih, saya kayak ngomong kasar juga. Bu. Enggak tahu apa yang solusinya gitu. Kalau gini sih, kalau misalnya kita bicara kasar, kita tahu perbuatan itu buruk kan, jangan dibiasakan. Kita sekarang oke lah duduk di kelas 1 SMK gitu, kita nggak tahu nanti kita mau jadi apa. Kita mau jadi apa dulu? Kita mau jadi orang sukses, kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi dosen, kita mungkin mau jadi polisi, tentara. Kalian mau jadi apa? Programmer. Nah, programmer, misalnya mau gaming, misalnya mau sesuatu yang hebat mungkin menurut kalian gitu kan. Nah, untuk menciptakan seperti itu harus kepribadian yang baik. Buat apa pintar kalau akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Yang dipakai nomor 1 sekarang tuh akhlak. Yang kedua baru skill, attitude. Itu yang dipakai dulu. Nah, kalau misalnya kalian nggak tanpa sadar nih, dicarut kalian, pasti bos atau atasan tempat kalian bekerja nggak akan suka kalian. Gitu. Jadi dari sekarang dilatih kalian misalnya mau bicara Astagfirullahaladzim gitu, langsung pegang ini Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya Zakwan. Nah, Nisa juga. Ya. Nisa mungkin ada yang mau ceritakan lagi? Atau teman-temannya ada nih yang mau membantu Nisa dari masalahnya? Gak usah sama. Cukup Firman. Sering istighfar. Sering-sering istighfar, ya yang seperti ibu bilang tadi. Kasih pandai lah milih temen. Betul. Ya. Teman. Temen boleh. Sering sedikit. Temen tuh boleh apa serang kita, tapi jangan ikut lah. Ya temen semua, Perilaku. tapi Ya. jangan sampai ketularan lah. Iya. Yang buruknya. Karena kalau misalnya gini, ada pepatah kalau nggak salah ibu dengar, kalau kita berteman sama orang penjual parfum, kita ikut juga tercium wanginya. Karena kan kita dekat dia terus kan. Ya. Nah, tapi kalau kita dekat sama orang yang merokok terus, ya kan kita akan merasa bau rokok terus. Pandai besi. Walaupun kita di samping dia, kita nggak merokok nih. Kok dekat wangi bau rokok ya? Nah, seperti itu. Saya nggak rokok. Contoh ya, gitu. Sama, kalau kita berteman dengan seseorang yang baik, kita akan terikut juga akan baiknya. Tapi kalau kita berteman, oh kita menurut kita teman kita ini buruk, jangan kita jauhi, kita dekati untuk mengajak ke arah kebaikan. Kita juga jangan merasa kita yang paling baik, itu buruk juga. Allah kalau nggak bisa menguji manusia menjadi yang buruk, akan menguji manusia menjadi manusia yang paling baik. Merasa diri, oh aku lebih hebat nih dari dia, oh aku lebih suci dari dia, oh aku rajin sholat, oh aku pasti masuk surga. Jangan sepele. Orang kayak itu tuh adalah orang yang sombong. Orang kayak itu adalah orang-orang yang menurut dia masuk surga, tapi Allah Maha tahu gitu kan. Nah, jadi diri kita sendirilah yang harus pandai-pandai memanage, memilah, oh ini nggak baik untuk saya, oh ini baik untuk saya, seperti itu. Nah, dari pembahasan kita dari tadi, apakah Nisa dapat memahaminya? Atau
Apa nih untuk tindakan selanjutnya agar tidak ikut-ikut teman? Lebih pandai memilih teman. Memilih temannya seperti apa? Ambil yang positif aja, yang buruknya tinggalin. Iya. Nah ibu tanya nih, karena dia udah bisa nih katanya kan ambil yang positif, yang buruknya tinggalin. Misalnya kamu main-main, misalnya gini lah, masuk nih jam BK sama Ibu Vina misalnya. Kawan kamu namanya Lia nih malas kali BK, karena menurut dia BK tuh membosankan katanya kayak gitu. Ayolah kita ke kantin. Kamu mau nggak ngajakan Nisa apa Lia? Mau. Nggak mau? Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Itu ya contoh tidak mengikut-ikutan teman. Oke. Jadi Nisa, ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Dari pembahasan kita dari tadi ini, apakah Nisa sudah merasa sedikit lega gitu atau mendapatkan ide baru bagaimana caranya supaya tidak ikut-ikutan teman? Ya, dapat ide baru dan ikut teman. Oke, idenya Kata baru tadi, Bu. apa kata Farah? Bukan, yang istighfar yang itu. Boleh berteman, cuman yang negatifnya tinggalin. Oke, yang negatifnya tinggalin, yang positifnya ambil gitu. Sama kayak kita seperti menonton film. Menonton video, kita mungkin scroll TikTok kan? Nah, mungkin kita yang laki-laki mungkin sering melihat video perempuan menunjukkan auratnya gitu kan. Langsung skip. Saya Ya. astagfirullah. Kalau Fauzan kan astagfirullah. Kali tembak sepi dulu, semua tuh lagi gini deh, sepi dulu. Nggak mau ditunjukinnya dakwaan kan, nonton sendiri. Ya kan? Nah, kalau misalnya di kelas kalau datang ibunya nengok kayak gini langsung pura-pura buka Google, pura-pura cari materi. Bisa kawan? Kamu pernah gitu? Oke, mungkin karena Nisa juga merasa udah lega ya kan? Mungkin kita tutup dengan memberikan kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Syafara. Ya Syafara. Iya. Syafara. Lempar juga ke kolam bawah. Ya Kesimpulannya Hmm? dari Nisa, Bu. Salah Nisa. Kesimpulannya tuh dia harus pede sama kepribadian sendiri. Iya. Harus punya pendirian. Mm-mm. Kalau temennya buruk ya jangan diikutin. Buruknya. Intinya jangan diikuti sesuatu yang buruk. Sama kayak misalnya kamu berteman dengan seseorang yang jualan narkoba. Bagi dua. Maksudnya kayak gitu dia. Aku mau tutup mulut katanya, tapi bagi dua ya katanya. Kan aja apa yang geprek Pak Ade katanya. Ya kan? Itu udah pesan tadi ya. Nah, jangan seperti itu ya. Aku adik. Nanti Banyak. Nanti kan bisa. Nanti kan bisa ya. Tunggu dulu. Oke, ada kesan dan pesannya nggak nih untuk ibu? Mungkin dari Zakwan dulu. Kenapa, Bu? Contohnya ya, kesan dan pesan tuh misalnya saya nggak pernah mengikuti konseling kelompok ini Bu, tapi karena hari ini saya mengikuti konseling kelompok, akhirnya saya jadi tahu apa itu konseling kelompok. Saya juga sangat suka konseling kelompok karena di sini saya bisa cerita-cerita, berbagi, atau hal negatif juga boleh. Misalnya saya kurang suka konseling kelompok ini Bu, atau ibu nggak asik menurut saya, boleh. Terserah ya, namanya aja kesan dan pesan kan? Nggak kan? Ikut parel ya. Tunggu, ada masanya. Oke lah. Dia nanti dia terakhir. Dia ini anak spesial. Firman? Saya menyukai konseling kelompok ini karena kita bisa memecahkan masalah bersama-sama dan berbagi cerita Pasti mahal. apa masalah kita gitu, berbagi. Lanjut. Senyum-senyum. Lanjut. Kesan saya untuk konseling yang pertama ini sebenarnya ini bagus, cuma masalah yang diangkat itu kurang besar lah gitu Bu. Kurang gimana sih Mau maksudnya? barat itu. Ya.
gini, siapa yang namanya? Paling. Vali, itu selalu lupa nama Vali. Kenapa kita mengangkat Nisa? Tadi karena kita sama-sama sepakat dan kalian kayak ragu-ragu gitu mengemukakan masalah besar kalian gitu. Nah mungkin karena ini untuk pertama kalinya kalian mengikuti konseling kelompok, kalian belum paham nih tahapannya gimana, apa aku takut menceritakannya seperti itu mungkin kan gitu. Padahal tadi kalau misalnya kalian bisa menceritakan masalah yang lebih wow, mungkin kan lebih seru gitu kita bahasnya secara bersama-sama gitu. Farah? Ikut Zakwan mungkin Bu dia. Ada kan belum lagi. Iya, bingung. Terima kasih Bu. Ya, oke. Pesannya karena ini konseling pertama sama yang melibatin sama guru, Iya. lumayan lah buat nambah pengalaman juga untuk menyelesaikan masalah bisa juga mungkin lumayan terbantu semoga aja. Iya? Ya, oke. Ikut aja sesuai tema hari ini, ikut-ikut teman. Gak boleh gitu ya Lia ya? Coba gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Zakwan belum Bu? Hah? Zakwan belum? Zakwan? Saya kurang suka Bu konseling kelompok. Iya, karena Lebih apa? Tidak ingin masalah sendiri di kawan. Individu aja Bu. Iya. kalian lebih suka konseling individu, tapi ada kalanya kita kadang membahas sesuatu itu secara bersama-sama gitu. Kayak misalnya masalah yang bisa kita bahas secara bersama-sama kayak ikut-ikutan teman tadi kan merasa semua ikut-ikut teman kan? Nah seperti itu. Jadi ibu mengumpulkan di sini nggak harus nih masalah yang kamu ibu ini apalah, saya mau cerita konseling individu tapi malah konseling kelompok. Nah jangan gitu ya, jangan takut gitu. Kali ini kalau kelas kalian juga kan gitu. Gitu. Nah mungkin karena udah berakhir dengan adanya kesan-kesan, mungkin akan kembali dipimpin doa penutup yang akan dipimpin oleh Farel. Silakan Farel. Makan lagi ya. Farel? Menutup aja. Silakan Kau lah. apa enggak kalian? Belum ada langsung ke Amon. Gimana juga? Cowok yang mimpin. Iya cowok, mana Bu? Aku aja lah enggak. Nah, gimana? Tepuk tangan kembali. Boleh. Dia udah bisa jadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nih. Oke, terima kasih buat anda semua. Sekali lagi kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah di sini ibu mau memberi kesimpulan bahwa kita sebagai siswa-siswi tidak boleh mengikuti teman. Jadi kita harus benar-benar memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kita ambil positifnya, buang buruknya. Kita sendiri jangan merasa diri kita selalu baik di mata orang lain, jangan. Mari kita perbaiki diri. Misalnya kita melihat, oh anak ini suka menyontek, saya nggak mau lah jadi pribadi yang menyontek, saya jadi bodoh. Kita harus punya kepribadian untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya lebih baik gitu. Nah di sini ibu mau minta maaf sama kalian semua jika ibu ada salah kata, salah ucap, misalnya ada di hati kalian yang tergores nih, misalnya ibu ini kasar kali kata-katanya, ibu minta maaf ya. Dimaafin nggak nih? Dimaafin. Jangan maafin ibu. Nggak ada salah Ibu. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi